Halo teman-teman motor Postmodif, kembali lagi bersama saya Firdaus. Kali ini kita mau bikin video yang kalau saya jujur ya agak sedih ya. Karena kita mau bikin video soal liverynya Suzuki nih, yang katanya di akhir tahun 2022 ini bakal cabut nih dari MotoGP. Padahal, sayang banget ya. Suzuki itu kan salah satu tim papan atas lah kalau kata saya. Bisa nyaingin Honda, bisa nyaingin Yamaha, bisa nyaingin Ducati dengan budget yang pas-pasan. Nah, di video kali ini saya pengen bikin video ulasan singkat lah soal livery legend dari Suzuki di MotoGP yang diaplikasikan di motor jalan raya serta di motor balap seperti di road race. Simak terus videonya ya. Oke, pertama kita kilas balik dulu lah. Pertama kali Suzuki turun full force ya di balapan GP internasional. Saat itu balapannya itu masih GP 500 ya, jadi pakai motor 500cc 2 tak. Dan Suzuki punya Suzuki RG 500. Liverynya simple banget, warna putih biru yang emang jadi warna kebangsaannya pabrikan motor asal Hamamatsu Jepang ini. Itu performanya kenceng ya, terutama saat dipakai sama Berizin tuh, yang dikenal ganas lah bawahnya ya. Itu kan bad boy ya, di dalam dan di luar sirkuit itu pembalap yang nakal banget lah. Di era 70-an dan 80-an, Suzuki ini termasuk tim yang kenceng ya, dan sering duel gitu sama Yamaha. Tercatat 2 kali ya pembalap Suzuki ini juara dunia. Pertama ini sama Berizin di tahun 1976, dan sama Marco Lucchinelli gitu di tahun 1981. Karena ini sukses nih di arena balap, wah fansnya kan mulai banyak nih. Suzuki juga bikin motor-motor jalanannya tapi pakai livery yang GP 500-nya nih. Kayak misalnya Suzuki RG series ya, kayak RG 500 Gamma tuh. Itu kan ada yang warna putih birunya, klasik lah itu motornya. Terus warna putih biru juga ada nih motor-motor yang dijual di Indonesia. Salah satunya ada RG R150 Sprinter tuh yang pertama tuh, yang bentuknya mirip Suzuki Katana ya. Itu kan ada juga yang warna putih biru dan jadi favorit lah buat para bikers di Indonesia. Ada juga livery yang mungkin agak-agak underrated ya, yaitu Walter Wolf Racing yang warna hitam terus biru gelap gitu, ada warna merahnya. Ini sempat dipakai di RG 500 Gamma, RG 50 juga ada yang warna Walter Wolf Racing ini. Sempat cabut dari balap GP, Suzuki balik lagi nih balapan di tahun 1987. Kali ini motornya baru ya. Sebelumnya kan pakai RG 500 yang mesinnya Square 4, sekarang pakai RG V500 karena ada V ini. Mesinnya jadi V4 nih, 2 tak. Itu pembalapnya legend nih, Kevin Schwantz, Alex Barros, Daryl Beatty. Terutama kalau saya yang favorit banget Kevin Schwantz ya, ini pembalap yang wah galak banget nih bawahnya nih, pol-polan lah. Sering crash sih, sering high side gitu, karena kan emang Kevin Schwantz ini selalu nyari limit nih. Ini gimana nih motor yang remnya paling terakhir, ngegasnya paling awal, mirip-mirip Marquez lah gitu kali ya. Dan livery yang dipakai sama Kevin Schwantz ini legend banget nih. Awalnya tuh kan ada yang warna putih biru merah tuh, Pepsi, karena kan sponsornya kan Pepsi. Terus pas ganti sponsornya Lucky Strike, wah ini juga legend nih yang warna putih, ada warna merahnya. Apalagi di tahun 93 itu kan Kevin Schwantz bisa juara GP 500 ya, ngalahin Wayne Rainey, ngalahin Mick Doohan gitu. Dan jadinya Suzuki ngeliat nih, kayaknya motor jalannya kita kasih livery ini juga kali ya. Kayak misalnya Suzuki RGV 250 tuh, itu kan ada yang edisi Pepsi, terus ada juga edisi yang Lucky Strike-nya. Nah, dua warna ini meskipun ikonik, sayangnya nggak ada yang versi di Indonesia yang nggak ada gitu, misalnya RGR gitu kan warnanya Lucky Strike atau Pepsi. Kalau kata saya sih mungkin ngurus lisensinya agak ribet kali ya, ini kan dua merek yang gede gitu. Biarpun gak masuk Indonesia, dua livery ini kalau kata saya diaplikasikan ke motor barunya Suzuki juga masih masuk ya. Kayak saya ingatnya itu Suzuki GSX R150 nya punya Wawa tuh, Indra Kurniawan ya, dulu fotografer di Motor Plus. Itu kan motornya pakai livery yang Pepsi ya, dan wah enak banget ngeliatnya ya, kayak Suzuki banget gitu. Kalau kata orang mah apa ya, yang tahu-tahu aja lah gitu kalau ngeliat motor Suzuki pakai livery Pepsi. Geser ke era akhir 90-an dan awal 2000-an, nah liverynya Suzuki juga berubah nih. Kan sponsornya ganti ya, Telefonica Movistar itu kan merek provider telepon ya, asal Spanyol. Dan ini wah warna yang legend banget ini, bahkan bisa jadi warna yang paling legendnya dari Suzuki ya. Jadi motornya warna biru, terus ada bendera checker flag-nya, bendera balap gitu, yang warnanya itu hijau yellow fluo. Wah ini livery yang legend banget ya. Apalagi saat itu kan Kenny Roberts Jr. tuh bisa menang GP 500 di tahun 2000. Dan karena ini menang, wah akhirnya Suzuki, kita bikinin juga nih yang versi jalanannya. Salah satu yang paling ikonik jelas Suzuki Satria 120R ya, yang generasi pertama tuh, atau biasa disebutnya Satria Lumba-Lumba. Itu kan ada tuh yang warna biru, yellow fluo, itu kan wah laris banget ya.
itu sempat jadi favorit anak-anak muda lah. Selain dipakai di jalan, di balapnya juga sempat ada nih yang warna biru yellow fluo. Teman-teman masih inget nggak? Kalau Suzuki RG Sport tunggangan Hendriansa sempat juga tuh pakai livery warna biru hijau yellow fluo ini. Ini juga ikonik banget ya, keren lah gitu ngelihatnya. Warna biru ketupat ini selain dipakai Satria, sempat juga dipakai di motor yang agak-agak underrated sih kalau kata saya, yaitu Suzuki FXR 150. Ini motor yang populasinya nggak terlalu banyak sih. Setahu saya itu cuma 550 unit di Indonesia. Tapi ini ikonik juga gitu. Orang-orang tuh ingat gitu akan Suzuki FXR 150 ini. Mungkin karena di tahun 2000-an kan lawannya saat itu kan ngeri-ngeri ya. NSR SP, Ninja RR, yang pataknya itu kalau nggak salah cuman CBR 150 tuh, yang masih CPU dari Thailand. Nah, mumpung ngomongin FXR 150, ada juga liverynya FXR 150 yang terinspirasi dari motor RGV 500 tuh, yang warna putih, terus ada strip biru sama merahnya. Cuma seingat saya yang warna ini nggak masuk Indonesia, karena pas tahun 2000-an gitu kan yang masuk Indonesia itu awalnya FXR itu cuman yang warna silver sama yang warna hijau tuh. Yang ciri khasnya itu ya, tulisannya Cybermatic Sport gitu sama Endah Alam Sekitar tuh. Ini kan motor kan CBU dari Suzuki Lion Malaysia ya. Tapi kalau misalnya kita mau cocok logi yang ngepas-pasin lah gitu, ada beberapa motor Suzuki yang juga terinspirasi dari warna GP lain lah. Kayak misalnya Suzuki Satria Lumba-Lumba tuh yang warna kuning, biru, terus ada putihnya. Itu kalau saya lihat mirip sama Suzuki RG 500 HB Internasional tuh yang dipakai sama Berisin, terus sama Randy Mamola. Itu kan warnanya agak mirip-mirip gitu. Kalau kata teman-teman gimana? Tapi ya emang Suzuki itu kan warna kebangsaannya selain warna biru ya kuning, yang emang dipakai di tim mereka tuh, kayak misalnya di motocross gitu kan pakai warna kuning. Selain itu pas World Superbike ya, saat Suzuki menang tuh bareng sama Troy Corser tahun 2005, itu kan liverynya juga warna kuning. Pindah ke era MotoGP 4 tak, liverynya masih mirip sih awal-awalnya ya, yaitu Telefonica Movistar. Cuma performanya kayak agak kurang kencang gitu ya, mungkin Suzuki masih belum bisa adaptasi lah bikin motor 4 tak yang kencang gitu. Kalah sama Yamaha sama Honda. Nah, pas di era selanjutnya Suzuki liverynya back to basic nih, warnanya putih, biru sama hitam. Performanya masih culun-culun aja sih, masih kurang bisa bersaing lah gitu. Untungnya pas MotoGP berubah nih regulasinya nih, dari 1000 cc 4 tak berubah jadi 800 cc 4 tak. Suzuki mulai agak kenceng nih, apalagi saat itu kan dipakai sama pembalap yang hebat ya, Christopher Vermeulen, terus John Hopkins, itu udah mulai agak kenceng-kenceng lah, udah mulai masuk podium gitu. Nah, liverynya juga ini kalau kata saya legend juga nih, yaitu Rizla ya. Jadi warnanya itu warna biru muda gitu, terus ada sponsornya Rizla. Jadi Rizla itu kan merek kertas buat tingwe gitu lah, ngelinting dewe gitu kan, yang populer di Eropa. Meskipun ini populer dan sering podium, Suzuki ini belum bikin nih motor jalanan mereka yang pakai livery Rizla. Sempat ada sih Suzuki GSX R1000 yang pakai livery Rizla, cuma di Indonesia itu belum ada gitu, nggak ada yang dibikin. Padahal kalau menurut saya Satria F pakai livery Rizla kayaknya cakep juga tuh. Bisa jadi alasannya mungkin mirip sama Pepsi sama Lucky Strike ya, ngurus lisensinya agak susah nih. Di akhir musim MotoGP 2011, Suzuki cabut lagi. Aduh, udah kayak dejavu kali ini ya. Untungnya di tahun 2014, Suzuki balik lagi nih dengan struktur tim yang baru ya. Salah satunya adalah manajernya baru nih, Davide Brivio kan, yang itu udah wah, legend lah sebagai manajer tim balap. Motornya juga berubah nih dari Suzuki GSV-R ganti jadi GSX RR yang mesinnya jadi 4 silinder inline. Katanya sih biar DNA-nya mirip nih sama motor-motor jalanan mereka. Nah, liverynya juga balik lagi nih, jadi warna biru dan ada hijau yellow fluo-nya. Dan udah mulai kenceng nih pembalapnya saat itu kan, ada Alexis Spargaro, Maverick Vinales, Andrea Iannone, itu udah mulai kenceng nih, udah mulai nyodok-nyodok. Apalagi pas tahun 2019 nih, pembalapnya Alex Rins dan Joan Mir. Wah, ini tim Honda, Yamaha, Ducati udah mulai ketir-ketir nih. Wah, Suzuki udah mulai kenceng nih. Dan warna biru strip yellow fluo-nya ini mulai diaplikasikan juga di motor-motor jalanannya di Indonesia nih. Kayak Satria F, Suzuki GSX R150, Suzuki GSX S150, Adres bahkan juga ada yang warna MotoGP-nya. Wah, ini udah mulai bangkit lah Suzuki ya. Orang-orang udah mulai aware nih akan livery yang legend ini nih. Dan di tahun 2020, Suzuki ini kan ngerayain 60 tahun mereka balap internasional ya. Nah, Suzuki ini pakai livery yang, wah ini elegan banget ngeliatnya. Yang warna silver sama biru nih, yang ini terinspirasi dari motor legend mereka, yaitu Suzuki RT67. Itu motor balap era tahun 60-an ya, 125cc 2 tak. Saat itu ditunggangi sama Berisin dan udah mulai ngacak-ngacak nih. Nah, ini motor unik juga nih, meskipun cuma 125cc 2 tak. Ini transmisinya ini banyak banget giginya nih. Ada yang 8 percepatan, 10 bahkan sampai 12 percepatan. Wah, saat itu gimana ya?
pabrikan itu berlomba-lomba untuk bikin, meskipun mesinnya kecil kita bikin kenceng lah gitu. Dan karena ini historik, akhirnya warna silver biru ini diaplikasikan juga di tim MotoGP mereka. Dan akhirnya bisa menang nih di tahun 2020 bareng sama Joan Mir. Itu bikin kaget lah ya. Ngeliat tim underdog bisa juara ini, wah salut lah gitu. Nah, warna silver biru ini juga diaplikasikan juga di motor jalan ya. Salah satunya itu dipakai di Suzuki GSX R150. Itu selain pakai warna silver sama biru, ada juga logo X-Star tuh di sampingnya. X-Star itu adalah merek oli resmi ya, punyanya Suzuki. Cuman biarpun udah mulai kenceng, livery-nya Suzuki ini kayak kurang populer gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Repsol-nya Honda, atau misalnya Yamaha yang punya Monster Energy gitu ya. Bisa jadi sih, mungkin karena produknya Suzuki kan, ya kita akui lah, gak selaris kompetitornya. Selain itu, di arena balap juga Suzuki itu kayak udah nggak turun balap gitu kali ya. Terakhir itu saya ingatnya itu ya kita pernah bikin videonya ya, saat ada Suzuki Ice Racing ya yang kerja sama SARP itu turun di balapan IRS itu kan sempat pakai yang warna biru terus aja hijau yellow flow-nya. Terus di Asia Road Racing Championship juga kan Yukio Kagayama juga punya tim tuh saat itu balapan SS600 ya. Salah satu pembalapnya itu adalah Raffi Topan. Kurang kenceng juga sih, kurang bisa kompetitif lah dibandingkan dengan Honda dan Yamaha. Selain itu balapan OMR-nya Suzuki ya, Suzuki Asian Challenge itu juga kan sempat pakai yang warna biru hijau yellow fluo ya. Motornya ada Satria terus GSX ya, dan di tahun 2017 nggak ada lagi balapannya. Jadinya orang-orang agak kurang aware gitu akan warna kebangsaannya Suzuki gitu. Kalau saya sih harapannya Suzuki ya produknya semoga makin menarik lagi ya, terutama buat di pasar Indonesia, biar laris lagi, biar kita sering lihat di jalan lagi kan, dealer-dealernya mulai aktif lagi gitu. Terus arena balap juga kalau bisa aktif lagi lah ya, biar gimana ya, karena kan Suzuki ini punya sejarah yang keren gitu di arena balap di nasional dan internasional. Oke, kalau teman-teman sendiri ada livery yang favorit nggak dari Suzuki? Kalau saya sih mungkin bukan dari MotoGP-nya yang favorit ya. Kalau saya tuh favoritnya itu yang warna merah hitam tuh, yang dipakai sama tim Yoshimura itu yang balapan endurance itu kan kemarin baru menang juga. Terus di All Japan Championship juga ada tuh yang warna merah hitamnya, ini keren banget sih, terutama saat dipakai di Suzuki Raider tuh. Wah, Raider Yoshimura itu motor impian saya lah. Kalau teman-teman sendiri ada nggak livery yang favorit, bisa terus di kolom komentar di bawah ya. Serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Pas Modif. Saya Firdaus, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!